sampaikan ini juga nanti bermanfaat untuk kita semua. Bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita setiap malam Jumat rutin membaca surat Yasin dari rumah ke rumah secara bergilir, dan insyaallah ini harus yakin dan percaya bahwa setiap huruf yang kita baca akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala buat yang membacanya. Sebagaimana tadi kita simak bersama di awal bahwa kata sesepuh kita di sini keluarganya masih muda-muda. Sebetulnya nggak muda nggak tua, kalau masalah semua mirip-mirip saja. Tugas kita sebagai kepala rumah tangga tentunya harus bisa mengayomi, mengasuh, membimbing kepada keluarga kita agar di dalam hidup rumah tangga ini terasa nyaman, indah, dan harmonis. Itulah yang mungkin disebut keluarga yang sakinah. Dan harapan kita semuanya tentunya gak ada satupun di antara kita yang menginginkan dalam keluarga itu berantakan. Tapi apa boleh buat, kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, Allah berkehendak lain, itu baru namanya takdir. Jangan katakan takdir kalau kita belum berusaha. Saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan barokah bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, baik Yasin maupun yang lainnya, termasuk juga zikir kalimat la ilaha illallah, itu fadilahnya luar biasa buat orang yang mengerjakannya atau yang melafalkannya. Bahkan tempat yang digunakannya pun insya Allah mendapatkan berkah. Barangkali di antara kita pernah mendengar beberapa hadis, ini langsung maknanya saja di antaranya. Ada hadis sahih bahwa perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir dengan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir itu sama, diperumpamakan dengan yang hidup dan yang mati. Baca Al-Quran itu juga zikir, kalimat la ilaha illallah itu juga zikir. Al-Quran yang kita baca, ada hadis an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian semua harus membaca Al-Qur'an. Perintah, iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti, sesungguhnya Al-Qur'an yang dibaca oleh kita itu nanti pada hari kiamat akan datang menjadi penolong kita, syafi'an li ashabihi, menjadi penolong, menjadi syafaat bagi orang yang membacanya Al-Quran. Baik kita dibaca di luar hari Jumat maupun di malam Jumat ataupun di hari-hari yang lain. Cuman mengapa pada umumnya di lingkungan kita, khususnya Simpang Masjid Simpang Pematang ini, Yasinan lebih diutamakan kepada malam Jumat. Sebetulnya malam apa saja setiap hari juga bagus, bahkan bila perlu setiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Cuman ini juga jangan disalahkan, ini baik sekali, karena malam Jumat itu adalah malam Sayyidul Ayyam, malam pemimpin seluruh hari. Di situ banyak kemuliaan, di situ banyak fadilah. Jangankan kita tinggal ngekor saja ngikutin para ulama. Sekelas Imam Syafi'i saja yang disebut adalah nasirul sunnah, penolong sunnah, beliau itu lebih mengutamakan kepada hari Jumat. Mau ziarah kubur saja beliau adalah difokuskan lebih mengutamakan kepada hari Jumat. Jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu di antara hadis yang disampaikan. Jadi penting baca Al-Quran ini. Ya. Jadi kalau kita mau berhitung, dari tadi kita membaca Fatihah saja berapa kali, Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Falaq, Binas, kemudian surat Yasin. Kalau dihitung itu berapa huruf? Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha
La aqulu alif lam mim harfun walakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah SAW, siapapun orangnya atau barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka bagi si pembaca tadi akan mendapatkan satu kebaikan sebab membaca satu huruf Al-Quran. Dan wal hasanatu bi asri amsalihha, dari satu kebaikan tadi ini akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Artinya dari satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan bahwa ucapan kalimat alif lam mim itu dihitung satu huruf, itu tidak. Melainkan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi dihitung alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita tadi baca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, berapa huruf? Belum lagi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dan seterusnya. Hitung saja berapa huruf, dikalikan 10, udah berapa ribu pahala yang Allah berikan kepada kita yang baca Al-Quran. Oleh karena itu, harapan saya jangan terpengaruh oleh orang-orang yang tidak suka membaca Al-Quran pada malam Jumat. Syukur-syukur setiap hari kita baca Al-Quran, setiap bulan kita punya khataman. Insya Allah berkah buat pembaca dan buat rumah yang dibaca Al-Quran itu. Dan gak usah juga kita takut, khawatir dengan bacaan-bacaan Al-Quran karena alasan gak bisa. Walaupun kita nimbrung di sini baca Al-Quran terbata-bata karena belum bisa, terus aja. Karena ada hadis begini, kata Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran huwa as-safaratul kiram ma'as safaratul kiram. Saya ulang, al-mahiru bil Quran ma'as safaratul kiram wal bararah walladhi yaqra'u yata'ta'u bihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani isnani. Ini luar biasa. Orang yang mahir membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, dia akan bersama malaikat kiramal katibin yang baik-baik, yang mahir. Bagaimana yang tidak mahir baca Al-Quran terbata-bata? Dan bagi orang yang baca Al-Quran yang masih terbata-bata karena alasan belum bisa, masih belajar, dia mempunyai 2 pahala. 2 pahala. Itu luar biasa. Jadi tetap nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya, walaupun masih terbata-bata baca Al-Quran karena masih belajar. Saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di lingkungan ini tetap berjalan. Ya, siang malam Jumat seperti biasa kita mendoakan kita yang masih hidup, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, mendoakan juga rumah yang kita tempatin. Mudah-mudahan paling tidak setan sementara kita lagi baca Al-Quran akan terbirit-birit lari karena kepanasan. Dan insya Allah juga bagi kita yang baca Al-Quran ini, setidaknya pada saat kita baca Al-Quran dan setelah kita berdoa, sejuk di hati kita, adem di hati kita, dan pulang pun juga membawa sejuk dalam rumah tangga kita. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin barangkali ada yang salah yang saya sampaikan, mohon maaf bila terdapat khilaf. Saya sebagai manusia biasa tidak lepas dari lupa dan salah. Mudah-mudahan kelupaan kita, kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil yang bagus, buang yang jeleknya. Khutbah sholat pada kadar. Mudah-mudahan Allah memberikan maunah dan syafaat Rasulullah kepada kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.